Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira, Kota Lamongan, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat dipertemukannya kita kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namira, di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, niat kita, seluruh rangkaian amal ibadah kita pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa kajian kita di Selasa pekan yang ketiga ba'da Isya di Masjid Namira. Pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair, kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Menurut catatan saya,
terakhir pertemuan kita bulan yang lalu, kita telah menuntaskan dosa besar yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Dosa besar yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Dosa besar yang kedua adalah membunuh seorang muslim atau mukmin tanpa hak, tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, menghilangkan nyawa orang. Dan yang ketiga, malam hari ini kita akan membahas dosa besar yang ketiga adalah sihir. Sihir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kajian kita selalu kita bagi menjadi 2 bagian, Bapak Ibu. Dan selalu begitu. Yang pertama yang akan kita dahulukan adalah dalil-dalil. Dalil-dalil yang menunjukkan sihir termasuk dosa besar. Sihir termasuk perbuatan mungkar. Orang yang melakukan atau mempercayai sihir, maka dia masuk kategori dosa besar. Lah itu dalil-dalilnya. Kita sebutkan dulu nanti dalil-dalilnya. Lumayan agak banyak dalilnya. Setelah itu kalau memang waktunya mencukupi, maka kita akan berbicara yang nomor 2. Penjelasan terkait dengan dalil-dalil tersebut. Jadi selalu begitu materi kita. Nanti yang nomor 4, nomor 5, begitu seterusnya. Selalu kita bagi 2. Dalil dulu, baru penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan materi yang pertama ini, yaitu tentang dalil-dalil yang terkait dengan sihir termasuk dosa besar. Dalilnya lumayan agak banyak, Bapak Ibu. Di antaranya adalah ada 8 dalil yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. 8 dalil. 1 dari Al-Quran, yang 7 dari hadis Nabi. Mari kita dengarkan satu persatu. Dalil yang pertama, yaitu firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tepatnya di surat Al-Baqarah. Surat yang kedua Al-Baqarah. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-102. Al-Baqarah ayat 102. Mari kita simak bersama murattal surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Mari kita dengarkan terjemahannya. Surat Al-Baqarah ayatnya 102. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Padahal
keduanya malaikat tersebut tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahuinya. Jelas sekali. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian? Al-Baqarah ayat 102. Yang bisa kita simpulkan adalah di dalam ayat ini, yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengajarkan sihir. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah orang yang kafir. Bukan. Beliau Nabi yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan sihir dapat dipastikan dalam keadaan kufur. Ada di dalam kekufuran. Nah, orang yang mempelajari sihir. Nanti kita akan tunjukkan contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini yang nomor 2 ini. Yang nomor 3. Tujuan syaitan mengajarkan sihir kepada manusia agar mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini yang nomor 3 ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah ayat 102. Pelajaran yang keempat. Nah, ini yang penting. 2 malaikat yang namanya Harut dan Marut. Jadi ada malaikat itu yang namanya diketahui. Ada malaikat itu yang namanya tidak diketahui, Bapak Ibu sekalian. Dan semuanya wajib kita imani, Bapak Ibu. Wajib kita imani. Baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya. Salah satunya di dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita ada 2 orang malaikat. Satunya Harut, satunya lagi Marut. Saya ulang. 2 malaikat yang namanya Harut dan Marut diturunkan oleh Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia tentang sihir. Bukan ngajari sihir. Bukan. Menjelaskan kepada manusia. Sihir itu bisa memisahkan suami istri. Jangan ditiru, jangan dilakukan. Sihir itu bisa membuat seseorang itu menyekutukan Allah. Namun, ada komanya. Namun ternyata ada sebagian orang waktu itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam memahami sihir itu harus dipelajari. Ya. Sehingga mereka yaitu mengendap-endap melihat cara kerja sihir dari apa yang ditunjukkan oleh 2 malaikat ini. Maksudnya malaikat ini memberitahukan, jangan melakukan ini. Ini sebagai ujian dari Allah. Ternyata mereka yang melihatnya merasa ini harus dipelajari. Ya. Padahal malaikat itu sudah mengatakan sihir ini akan mengantarkan seseorang pada kekufuran. Ya. Baik, kita lanjutkan. Adapun kisah. Nah, ini kisah batil ini. Tolong, yang beredar di masyarakat kita. Adapun kisah Harut dan Marut itu adalah 2 malaikat yang diberi nafsu oleh Allah. Lalu turun ke muka bumi. Lalu berbuat makar. Ngajari sihir kepada manusia. Ini kisah yang palsu. Dusta, Bapak Ibu. Nggak ada yang kisah seperti ini. Nggak ada. Yang benar malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah. Harut Marut ini adalah malaikat. Yaitu yang taat kepada Allah.
Dan dia diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada manusia bahwasannya sihir itu mengajarkan kekufuran. Sihir itu membawa seseorang pada kekufuran. Baik, terakhir yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah mempelajari sihir tidak akan mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Justru akan mendatangkan kerugian di akhirat. Nah, intinya itu. Berarti ini menunjukkan mempelajari sihir yaitu dosa, Bapak Ibu. Sulap, ya, hipnotis, itu termasuk sihir. Dibacok ndak mempan, ya, kebal, itu sihir semuanya itu. Maka Bapak Ibu sekalian, termasuk pelet, ya, pengasihan, asihan, pelet yang membuat suami istri itu menjadi pisah dan seterusnya. Termasuk kalau menurut bahasa orang Sulawesi bilang itu guna-guna, kena guna-guna. Seperti itu. Yang awalnya orang itu sehat jadi sakit-sakitan. Menurut dokter orang ini sehat. Di ronsen, di check up, general check up, sehat bapak ini. Tapi dia merasa badannya sakit. Ya sihir soalnya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ini nggak boleh dipelajari, mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil nomor 2. Nanti macam-macamnya sihir itu banyak. Dalil yang kedua adalah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Bisa dibantu Ustaz? Dibawa sana aja kitabnya. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 5 ya. Jilid 5. Nomor hadisnya 3040. 3040. Nah, Sahih Targhib wa Tarhib. Setelah itu tolong dikasih tanda, Ustaz. Nanti nomornya berdekatan semua soalnya. Nomor 3040 an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wattawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya? Jauhilah 7 penghancur. Mereka bertanya, baik, jauhi 7 hal yang membinasakan. 7 dosa besar, jauhi. Karena ini yang bisa menghancurkan manusia. Apa kata para sahabat Ustaz? Silakan. wahai Rasulullah, apa itu? Apa itu 7 dosa yang bisa membinasakan manusia? Silakan. 1. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, silakan. Syirik kepada Allah. Nomor 2. Sihir. Sihir masuk setelah syirik. Nomor 3. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Menghilangkan nyawa orang tanpa dibenarkan oleh syariat. Loh, memangnya ada membunuh orang yang dibenarkan oleh syariat? Kemarin bulan yang lalu materinya, nggak perlu saya ulang. Kalau nggak salah ada 12 orang yang darahnya boleh ditumpahkan sekalipun dia telah membaca syahadat karena melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat. Tetapi yang mengeksekusi ulil amri, bukan kita. Yang berhak melakukan eksekusi, eksekutornya ulil amri, bukan kita. Dan itu sudah lewat materinya bulan yang lalu, menghilangkan nyawa orang. Terus lanjut. Yang keempat Ustaz, lanjut silakan. Makan riba. Makan riba. Hati-hati. Riba ini ada di mana-mana. Terus yang kelima, memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Anak yatim cuma sekedar dijadikan address, alamat, tetapi hartanya dimakan oleh pengurusnya. Nah, banyak yang kayak begini, mengaku-ngaku punya panti dan seterusnya, padahal maaf yang dia bawa itu adalah
anak-anak yang diambil di jalanan, yang disuruh untuk mengatakan dia sebagai yatim. Yang nanti jika diberi sesuatu, diambil oleh pengurusnya. Banyak, saya sering menemui yang menjumpai seperti ini. Sering kali. Ya, sebab anak itu disebut yatim syaratnya dua Bapak Ibu. Yang pertama ayahnya meninggal, yang kedua belum akil balik. Saya sering kali diminta untuk memberikan kajian di beberapa perusahaan yang sebelum kajian itu ada penyerahan simbolis, yaitu dari zakat perusahaan ke anak yatim. Itu saya perhatikan anak yatimnya itu udah pada besar-besar. Ketika saya berkesempatan duduk dengan mereka, saya tanya, Mas, maaf ya, saya tanya, maaf. Masnya ini sekolah kelas berapa? SMP kelas 3. Oh, sudah balik berarti. Iya. Orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal sudah lama. Enggak Pak Ustadz, ayah saya hidup. Loh, ibu saya hidup. Loh, lah terus kok kesini? Saya itu tadi itu diminta sama pengurusnya. Ya nanti kalau dapat nanti kita berikan ke pengurusnya. Astagfirullah. Jadi disewa Bapak Ibu. Nanti dia dapat jatah. Disewa. Banyak anak yatim cuma sekedar alamat. Hati-hati. Iya, makan harta anak yatim terus kemudian yang berikutnya Ustaz, yang ke-6 silakan. Kabur pada hari peperangan. Pengecut, kabur, musuh sudah di depan, lenggang kangkung. Ciri-ciri orang munafik, ya. Terus kemudian yang ke-7 terakhir, dan menuduh zina kepada wanita yang baik, yang mukminah, yang lalai. Baik. Menuduh wanita yang beriman, wanita yang pandai menjaga kehormatan diri, berbuat zina. Tuduhan tanpa bukti. Nah, ini dosa besar, ya. Baik, jadi dalam hal ini jelas sekali, sihir termasuk dosa besar, ya. Dosa yang membinasakan. Baik, sekarang kita akan masuk dalil nomor 3, Bapak Ibu. Dalil nomor 3. Silakan Ustadz, nomornya berdekatan 3041. Nomor selanjutnya. Satu nomor setelahnya. 3041. Silakan Ustadz, baca. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahhana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Bukanlah dari golongan kami. Saya ulang, bukan dari golongan kami, bukan umatku. Maaf. Kalau Nabi sudah mengatakan bukan umatku, itu bukan berarti keluar dari Islam, Bapak Ibu. Bukan. Artinya ini ancaman keras dari Nabi. Siapa saja yang masuk kategori orang-orang yang Nabi mengatakan mereka bukan umatku, bukan berarti dia kafir, keluar Islam. Enggak. Jangan gegabah menvonis kafir. Enggak boleh. Lalu terus maksudnya Nabi ini apa? Maksudnya begini. Seperti orang tua memberikan ancaman kepada anak-anaknya. Misalnya ada orang tua bilang begini. Siapa yang tahun ini, Idul Fitri tahun ini tidak pulang ke rumah mama. Saya ulang ya. Siapa yang Idul Fitri tahun ini tidak pulang ke rumahnya mama, maka dia bukan anakku. Dudu anakku. Gak tak akoni anak. Bukan berarti kalau nanti anaknya ada yang tidak datang, berarti putus nasab. Enggak, tidak. Anak tetap anak, ibu sama anak tetap tidak putus. Ini cuman ancaman seorang ibu agar anaknya memperhatikan. Ancaman keras. Seperti Nabi tadi mengatakan, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, yang sesaat lagi kita akan dengarkan, maka dia bukan umatku, bukan golonganku. Nah, ini ancaman keras. Bukan berarti mereka keluar Islam. Mau baca syahadat kok. Cuman ini ancaman keras. Siapa mereka Ustaz? 1, silakan. Orang yang meramal ramalan pesimistis. Atau
atau diramalkan. Nah, orang yang meramal dengan ramalan pesimistis atau minta diramalkan, itu bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman keras ini. Macam-macam kan sekarang ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang meramal itu dengan garis tangan, ada yang ramalan itu yaitu dengan ilmu astrologi perbintangan, Sagittarius, asmaranya bagaimana, keuangannya bagaimana, dicocokkan dengan tanggal lahirnya. Itu termasuk bagian dari dukun, Bapak Ibu, ramal. Termasuk sekarang yang ngetren itu adalah meramal dengan golongan darah. Jadi kalau golongan darahnya calon suami maksud saya, calon suami itu A, calon istrinya itu O, maka gak iso sugih. Ya, gak iso sugih. Gak bisa kaya. Kalau nanti B, istrinya B, golongan darahnya, suaminya itu O, maka sakit-sakitan. Nah, yang bagus itu sultan. Ya. Sultan itu adalah A ketemu B. Wah. Makanya kalau mau jodoh, mau nikah, ditanya dulu. Golongan darahnya apa? A. Oh, aku B. Cocok. Ya. Cocok. Sampai seperti itu loh. Meramal itu. Ada yang meramal yaitu dengan kartu. Ada lintrik tarot. Ada jodoh, rezeki, macam-macam. Ada yang meramal itu dengan, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu itu ada yang meramal dengan tanda tangan. Jadi dia disuruh tanda tangan, nanti diraba tanda tangannya. Oh, kamu bakal begini, nanti hidupmu begini, rumah tanggamu begini, macam-macam. Hati-hati ya, ini diancam bukan golonganku. Terus Ustaz, apa lagi? Silakan. Atau meramal hal-hal gaib atau diramalkan. Nah, meramal hal-hal gaib, yaitu hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Anda akan begini nanti. Nah, ini nggak boleh. Apapun, siapapun namanya. Entah itu black magic ataupun white magic. Entah itu dukun hitam atau dukun putih. Apapun itu namanya. Entah paranormal, entah wong pinter. Semuanya ini adalah syirik. Dan bisa melunturkan akidah kita. Nggak usah didatangi. Nggak usah. Kau wong pinter. Ya nggak usah. Ya, dukun putih, dukun hitam, apa bedanya? Dukun putih itu medianya pakai ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran ya, nanti pakai air yang dibaca-bacai, terus pakai ditiup-tiup atau sedikit kadang-kadang diludahi. Itu ya, seperti itu. Pakai Quran, Al-Quran, kadang-kadang medianya ayat-ayat huruf Arab sungsang, huruf Arab hijaiyah sungsang. Seperti huruf ba, titiknya di bawah. Ini tidak. Yaitu baknya dibalik, titiknya di atas. Ini koyok piye gitu loh. Nah, terus nanti angka-angka 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Terus dibuntel, ditaruh diikat pinggang di dompet. Nah, untuk pelaris dan macam-macam. Ini semuanya syirik semuanya. Melunturkan akidah. Ya, macam-macam prakteknya. Lanjut terus kalau dukun hitam. Dukun hitam itu medianya pakai air kembang 7 rupa, pakai kemenyan. Biasanya syaratnya itu aneh-aneh. Seperti pasiennya suruh membeli seekor hewan, lalu nanti penyakitnya ditransfer ke hewan. Pasiennya suruh bawa telur, nanti penyakitnya dipindah ke telur. Jadi telurnya kalau dipecah warnanya merah, maka nanti berarti orang ini sedang diganggu jin. Ada gangguan, macam-macam. Nggak usah, minta sama Allah. Ya, seperti itu. Lu ikhtiar itu kan boleh Ustaz, ikhtiar boleh, tetapi dengan cara yang benar, berobat atau dengan pengobatan ala Nabi, tibun nabawi, habatus sauda, kurma ajwa 7 butir setiap pagi, mandi dengan air bidara, macam-macam. Seperti itu. Jangan melakukan cara-cara yang Nabi nggak pernah ajarkan. Baik, terus lanjut Ustaz, silakan. Menyihir atau disihirkan untuknya. Oh, sihir masuk kategori bukan umatku. Ancaman keras. Lanjut Ustaz. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan pernyataannya, maka telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mendatangi dukun, tukang tenung, apapun namanya, paranormal, black magic atau siapapun,
lalu dia membenarkan ucapannya si dukun, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak, Bu, saya mau tanya sama panjenengan. Kadang-kadang perkataannya dukun itu kadang-kadang ada yang cocok atau tidak? Ada yang cocok. Mari kita dengarkan, Aisyah pernah tanya sama Nabi. Bahwasanya kadang-kadang wahai Rasulullah, yang diucapkan dukun itu, sampean bakal ngini, engkau ana begini. Ada yang cocok. Apa katanya Rasul? Mari kita dengarkan. Tolong dibuka Sahih Muslimnya Ustaz. Yang itu tolong ditahan dulu, dikasih tanda dulu. Sahih Muslimnya dibuka, nomornya 2085. 2085. Kita dengarkan ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, silakan. 2085. Silakan Ustaz, dari Aisyah langsung. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu katanya Aisyah, Ustaz, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Bahwa para tukang tenung berkata begini dan begitu. Tukang tenung, dukun, ngomongnya begini dan begitu. Ternyata katanya Aisyah, silakan. Kami lihat kenyataannya memang benar. Memang benar. Cocok, ada yang pas. Lanjut teruskan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan katanya Rasulullah. Silakan Ustaz, silakan. Kata-kata yang benar itu tertangkap oleh sebangsa jin. Terus. Lalu dibisikkannya ke telinga tukang tenung. Terus. Dan ditambah-tambahnya dengan 100 dusta. Baik. Kata-kata dukun yang benar itu adalah hasil dari berita gaib yang ada di langit, yang ditangkap oleh sebangsa jin, lalu disampaikan kepada si dukun tukang tenung, sama si dukun diramesi menjadi 100 berita. Sampean bakal begini. Nanti sampean itu bakal begini, rumah tangga terus anak panjenengan itu begini. 100 berita. Di antara yang diucapkan pas. Ada salah satu yang pas, cocok. Saya mau tanya sama panjenengan, berarti yang lebih canggih itu siapa? Dukunnya atau jinnya? Jin nyuri berapa berita jin? 1 kan? Terus diinfokan ke dukun. Dukun mengemas jadi berapa tadi? 100. Kira-kira yang lebih pintar siapa? Yang dukun. Bapak Ibu, jin cuma nyuri 1. Bapak Ibu, mohon maaf. Panjenengan kalau keluar rumah satu saat malam hari, tiba-tiba ada bintang seperti melesat. Set. Seperti meteor jatuh, bintang jatuh. Set. Ketahuilah itu adalah lemparan-lemparan para malaikat kepada jin-jin yang suka mencuri berita gaib. Ayo kita baca ya, surat Al-Mulk. Insya Allah hafal semua kok. Karena saya yakin Bapak Ibu kalau mau tidur atau malam hari mesti baca Tabarok. Surat Al-Mulk. Ayatnya ayat 5. Al-Mulk ayat 5. Allah Ta'ala berfirman. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ya, kita dengarkan terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. 1, perhatikan ya. Fungsi bintang. Fungsinya bintang diciptakan untuk menghias langit. Langit nampak indah dengan bintang. Fungsi kedua, lanjut ayat. Dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan. Jadi bintang-bintang itu, panjenengan kalau keluar Masjid Namira, lihat tengok ke atas banyak bintang-bintang. Itu fungsi bintang diciptakan oleh Allah, itu ada 3. Yang pertama, sebagai penghias langit. Langit nampak bagus. Yang kedua, alat-alat pelempar untuk syaitan. Kenapa kok setan dilempari? Suka mencuri berita gaib tentang nasib orang, tentang rezeki. Suka mendengar berita gaib. Fungsi yang nomor 3, untuk mengetahui kompas yang ada di lautan. Arah-arah, termasuk arah kiblat. Itu bintang. Bapak Ibu. Musim.
Dan seterusnya. Kapan musim hujan, kapan musim kemarau, kapan musim buah ini, kapan seterusnya. Lah itu fungsinya, termasuk kompas, penunjuk arah. Baik, kita kembali ke materi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya bintang itu diciptakan sebagai alat pelempar setan. Namun panjenengan akan saya tunjukkan satu ayat Al-Quran yang Bapak Ibu akan kaget kalau dengar ayatnya. Surat apa itu? Kita dengarkan surat Al-Jin. Kita dengarkan pengakuannya jin. Pengakuan jin. Surat nomor 72 Al-Jin. Surat Al-Jin. Juz 29 ya. Ayatnya Bapak Ibu ayat 8 dan 9. Oh, jelas sekali di sini. Anda akan kaget. Surat Al-Jin ayat 8 dan ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Baik, kita dengarkan ya ayat 8-nya. Saya baca pelan-pelan. Sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ini pengakuannya jin. Terus ayat 9-nya. Lah ini yang bikin kita kaget. Ayat 9-nya. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, perhatikan Bapak Ibu, jin yang ngaku. Tetapi sekarang, siapa yang mencoba mencuri dengar berita gaib dari langit, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar jin tersebut. Berarti berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, semenjak Rasul diutus, jin sudah nggak bisa lagi mencuri berita gaib. Rasul diutus. Berarti kalau begitu Ustadz Dukun itu kok suka meramal nasibnya orang. Berarti itu murni kata-katanya. Iya. Berarti bukan bantuan dari berita gaib dari langit. Bukan. Karena jinnya sudah ngaku. Sekarang kami nggak bisa lagi. Kami nggak bisa lagi. Karena kalau kami mendengarnya, panah-panah api itu akan mengintai kami. Tuh. Ya, berarti kalau ada sekarang mencoba meramal, itu adalah murni dari kata-katanya si dukun Bapak Ibu. Nah, jadi ya, jangan dipercaya yang seperti ini, nggak usah. Lebih baik kita itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu mohon maaf mendatangi dukun meskipun tidak yakin, datang tok tanya tapi tidak yakin. 40 hari sholat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sholat fardu maupun sholat sunnah. Coba Ustadz Sahih Muslimnya ditambah Ustadz nomor 2088. Tadi kan 2085. Sekarang 2088. Minta tolong. Yaitu Nabi SAW bersabda, Man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatun arba'ina lailatan. Silakan. 2085. Ya. Dibuka saja yang sudah jangan ditutup, silakan. 2088, maaf, 2088 dari Sofia. Dari Sofiyah radhiyallahu anha, dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Apa isi sabdanya? Siapa yang mendatangi tukang tenung, ya, dukun, lalu dia menanya sesuatu kepada tukang tenung itu, terus tidak diterima Allah solatnya selama 40 malam. Nah, 40 malam, 40 hari solatnya tidak diterima. Solat fardu dan solat sunnah. Ustadz, sudah terlanjur. Sekarang saya sudah paham, tobat. Kalau saya sudah tobat, meninggalkan itu, apakah sholat saya yang 40 hari dihapus itu dikembalikan lagi? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Terhapus. Termasuk Jumatan, tahajud, sholat witir, sholat fardu 5 waktu, kali 40 hari itu semuanya. Nggak diterima.
Makanya bagi kita yang pernah melakukan, kejar sisa hidup kita memperbanyak sholat sunnah. Karena sudah terhapus. Termasuk suka baca majalah atau baca koran. Di situ ada yaitu bintang-bintang. Ada Virgo, ada Leo, ada Gemini, ada Sagittarius, ada apa lagi? Macam-macam, ya. Terus disesuaikan tanggal lahir. Saya lahir Oktober misalnya. Dicocokkan tanggalnya. Oh, ini bintangnya ini. Asmara, oke. Keuangan lancar. Terus dalam hati, iya cocok tiba 40 hari sholat tidak diterima oleh Allah. Terhapus. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Ya, ramalan-ramalan seperti ini, ya. Apalagi kemudian mengikuti ramalan-ramalan feng shui, hong shui, maka ini semua adalah syirik, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil yang nomor berapa? Tolong saya diingatkan. Nomor 4 ya. Nomor 1 Al-Baqarah, nomor 2 Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3040, nomor 3 3041. Ya, nomor 4 sekarang. Yang nomor 4 Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3050 Ustaz. 3050. 3050. Silakan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Silakan Ustaz. Ayo. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'ur rahim. Silakan. Tidak masuk surga orang yang kecanduan minum khamar. Gak bisa masuk surga orang yang terus-menerus dalam kemabukan, kecanduan khamar. Khamar itu ada yang cair, ada yang pil, ada yang serbuk, macam-macam. Ada yang suntik, macam-macam. Khamar, sesuatu yang memabukkan. Ya, ini tolong hindari. Termasuk, mohon maaf ini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sepakat para ulama sepakat tentang nggak bolehnya, haramnya, yaitu, dan itu termasuk khamar, yaitu biji pala. Tahu biji pala? Biji polo, bijinya ya, bijinya. Ya, itu yang biasanya diiris sama ibu-ibu, dipakai masak sop, biasanya pakai biji polo soalnya. Masakan Arab itu semuanya pakai biji pala. Itu nggak boleh, itu sepakat ulama, khamar. Sedikit maupun banyak, khamar. Nggak boleh. Lah terus gantinya apa Ustaz? Kan pakai sop biasanya, tanya sama ibu-ibu, pakai sop, pakai biji pala kan? Maka gantinya ya ganti yang lain, cari yang lain. Seperti itu, iya. Lah kalau tape bagaimana? Fermentasi? Enggak. Tapi tidak haram, halal, seperti itu. Kecuali kalau sudah berubah sifatnya menjadi yaitu khamar, termasuk legen, itu halal. Tapi kalau sudah berubah sifatnya dia menjadi toa, maka itu haram. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Seperti kemarin ada jamaah kita itu tanya sama saya, Ustadz, saya ini punya lahan kosong Ustadz. Besar sekali Ustaz, peninggalan orang tua. Mau disewa orang Ustaz. Mau disewa orang. Katanya orang itu mau ditanami anggur. Boleh apa tidak? Tanya sama orang itu. Kalau memang dia itu budidaya atau apa ini, menanam anggur, itu untuk dipanen, dijual, berupa buahnya, nggak apa-apa. Tapi kalau itu diolah, diproduksi menjadi minuman anggur, maka dalam hal ini jangan disewakan. Tanya dulu sama dia. Untuk apa? Itu ya. Baik. Jadi dalam hal ini sesuatu itu bisa berubah, yaitu menjadi yang haram kalau memang sifatnya berubah. Kita lanjutkan sekarang, yaitu dalil yang nomor 5. Dalil nomor 5 yaitu dalam Sahih Targhib wa Tarhib 3051. 3051. Satu nomor setelahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man iqtabasa ilman minan nujumi iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Silakan. Barang siapa yang mengambil ilmu perbintangan yang diharamkan, maka dia telah mengambil satu cabang dari ilmu sihir. Terus pengambilannya terhadap
pengambil ilmu sihir akan bertambah ilmunya selama dia bertambah mengambil ilmu perbintangan. Baik. Bapak Ibu sekalian, ada dua cabang ilmu perbintangan. Yang satu astronomi, yang satu astrologi. Yang boleh dipelajari itu yang astronomi. Boleh. Mengetahui pergerakan bintang. Untuk mengetahui musim sama cuaca. Boleh. Boleh ini, boleh. Adapun kalau astrologi, yaitu ilmu perbintangan yang dikaitkan dengan nasib seseorang. Lah ini yang jadi syirik, nggak boleh. Bagaimana nasibnya orang ini ke depannya. Yaitu tadi yang saya sering berkali-kali jelaskan tadi. Seperti bintang apa, Sagittarius, Aries. Ya ini astrologi. Nggak boleh. Jadi ini haram hukumnya dipelajari. Ya. Baik, sekarang saya lanjutkan yang nomor 6. Dalil yang nomor 6 adalah. Dalil nomor 6 Sahih Muslim. Nah ini agak panjang ini Bapak Ibu. Sabar ya. Dalilnya agak panjang. Sahih Muslim nomornya 2050. Baca Ustaz. 2050 Ustaz. Sahih Muslim 2050. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Ya. Seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin A'sam Ya. menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya ada orang Yahudi, ya semoga Allah melaknat mereka karena mereka dilaknat oleh Allah. Bapak Ibu harus tahu, tidak ada agama, tidak ada bangsa yang paling keras memusuhi orang Islam kecuali Yahudi. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 82. Mereka yang paling keras memusuhi orang Islam. Iya, mereka itu kalau nyampaikan salam itu bukan assalamualaikum, hampir mirip. Kesannya itu seperti assalamualaikum, padahal bukan. Mereka kalau ketemu kita, mereka akan mengucapkan assalamualaikum. Mirip kan? Apa itu artinya assalamualaikum? Racun untukmu. Maka kita jawab, waalaikum. Kamu juga. Kita jawab seperti itu. Oleh karena itu hati-hati. Ini mereka paling jahat dengan orang Islam. Contohnya ini. Wong Nabi itu pernah daging kambing yang beliau akan makan itu dibubui racun sama orang Yahudi. Sampai Nabi ketika akan wafat, Nabi tanya sama Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau masih ingat orang Yahudi yang memasukkan racun dalam daging itu? Masih ingat? Rasa sakitnya aku rasakan sekarang di leherku. Rasa sakitnya. Nabi diracun. Kurang apa? Bahkan tidak ada bangsa yang paling banyak membunuh para nabi. Ribuan nabi dibunuh. Yahudi. Itu ada di surat Al-Baqarah. Yahudi menghilangkan nyawa ribuan nabi. Bangsa paling biadab ini. Yang ada di negeri Palestina. Saya tidak katakan itu Israel. Karena tidak boleh kita katakan itu Israel. Israel biadab. Israel membobastis. Israel mengebom. Nggak boleh. Israel itu adalah Yakub alaihissalam. Sebab Nabi ketika bertemu dengan orang Yahudi, Nabi mengambil persaksian kepada mereka. Hal ta'lamuna annal Yahuda Yakub, annal Israila Yakub. Kata Nabi SAW, apakah kalian bersaksi mengetahui Israel itu adalah Yakub alaihissalam? Maka orang Yahudi mengatakan, bala syahidna. Tentu kami bersaksi. Israel itu Yakub. Makanya jangan dikit-dikit kita mengatakan Israel kurang ajar. Israel yaitu melakukan pembantaian. Enggak, bukan. Yahudi. Pinter Yahudi, dia tidak mau disalahkan oleh dunia, nggak mau disalahkan oleh PBB, dia berada di balik nama seorang nabi yang mulia, dia nggak mau disalahkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya lanjutkan ya, yang menyihir nabi ini disihir, namanya Labid bin A'sam. Ya, terus lanjut, kemudian sehingga beliau mengigau karenanya. Mengigau, terus. Yaitu bahwa beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Bapak Ibu, kalimat yang baru saja kita dengarkan dari ustadz kita tadi, saya akan bacakan yang dikatakan oleh para ulama. Lebih detailnya. Nabi itu disihir 40 hari. Salah satu efek sihir kepada Nabi, efeknya adalah Nabi itu kalau mendatangi istrinya,
Maaf ya, harus saya sampaikan ini. Jadi lahiriannya adalah melalui penggabungan beberapa hadis. Sihir ini termasuk sihir yang dimaksud adalah memisahkan suami dari istrinya. Jadi dalam bayangan Nabi, beliau dapat mencampuri salah seorang istrinya. Tetapi setelah mendekati istrinya, beliau nggak bisa melakukan. Nggak bisa. Nggak punya keinginan untuk itu, nggak ada. 40 hari, Nabi kena. Kita bukan Nabi, apalagi kita, Rasul kena. Bayangkan. Ini menunjukkan kepada kita hati-hati dan Bapak Ibu harus tahu. Nabi itu disihir oleh Labid bin Asom melalui pakai apa? Barangnya barang apa? Kita dengarkan. Terus lanjut Ustaz, silakan. Karena itu, pada suatu hari atau suatu malam beliau mendoa. Terus. Kemudian mendoa dan mendoa. Terus, Nabi terus berdoa. Minta sama Allah. Lanjut. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah. Ya. Ya Aisyah. Ya. Ingatkah engkau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberitakan kepadaku tentang kedatangan 2 orang laki-laki? Nah, wahai Aisyah, Allah memberitakan, yaitu datang 2 orang malaikat yang berubah wujud menjadi laki-laki. Ya, terus lanjut. Yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi dekat kedua kakiku. Nah, yang satu duduk di kepalanya Nabi, dekat kepala Nabi. Yang satunya dekat kaki Nabi, kedua kaki Nabi. Terus lanjut. Lalu orang yang dekat kepalaku bertanya kepada orang yang dekat kakiku. Jadi malaikat yang ada di atas Nabi itu, kepala Nabi itu tanya sama malaikat yang ada di dekat kedua kaki Nabi. Sakit apa dia ini? Silakan Ustaz. Atau sebaliknya. Ya, terus. Apakah sakit orang ini? Lanjut. Jawabnya, kena sihir. Kena sihir. Terus. Tanya, siapa yang menyihirnya? Siapa yang nyihir Rasulullah? Lanjut. Jawab, Labid bin A'som. Labid bin Asom, orang Yahudi. Laknatullah. Lanjut teruskan. Tanya, dengan apa disihirnya? Nah ini poinnya. Sihirnya itu pakai apa? Satu Ustaz pakai apa nyihirnya itu? Jawab, pakai sisir dan rambut yang rontok bersama sisir itu serta mayang kurma kering. Nabi itu disihir itu pakai rontokan rambutnya Nabi. Loh kok bisa Labid bin Atom itu ngambil rambutnya Nabi? Jadi ceritanya, lah ini penjelasannya. Labid bin Asom si tukang sihir Yahudi terlaknat ini menyihir Rasulullah itu dengan menyuruh seorang anak kecil dengan dibayar 3 dinar untuk masuk ke rumahnya Nabi, karena anak ini pernah masuk ke rumahnya Nabi untuk ngambil rontokan rambutnya Nabi. Makanya ibu-ibu mohon maaf, yang suka rambutnya rontok jangan dibuang, jangan, kumpulkan rambut itu dan kalau bisa ditanam, dipendem, dan kalau bisa jangan ada orang yang tahu. Kalau potong rambut, kalau kita potong rambut, tidak ada rambut yang lain kecuali yang jatuh itu rambut kita. Minta sama tukang potongnya. Maaf saya ambil lagi rambut saya. Loh kenapa? Sudah saya ambil lagi aja. Karena ini bisa dijadikan media. Bisa. Sisir. Termasuk. Sama mayang kurma. Bisa Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Ya, foto aja bisa. Makanya jangan menampilkan foto kita di profil media sosial. Jangan. Karena itu bisa. Kena ain. Terus kemudian yaitu buhul, sihir. Bisa. Hati-hati. Lanjut teruskan. Silakan. Tanya, di mana sekarang? Di mana sekarang? Jawab, di sumur Ziarwan. Baik, sumur Darwan. Lanjut teruskan. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pergi mencari barang-barang itu ditemani beberapa orang sahabat. Ternyata bagaimana keadaan sumur itu Ustaz? Lanjut. Kemudian beliau bersabda, Ya Aisyah, kulihat air sumur itu kemerah-merahan warnanya. Merah sumur itu. Lanjut teruskan. Sedang pohon kurmanya kelihatan bagaikan kepala setan. Pohon kurmanya seperti kepala syaitan. Lanjut, diambil itu. Silakan. Lalu aku bertanya, apakah Anda tidak membakarnya? Apa tidak sebaiknya ini dibakar? Itu kalau dibakar Bapak Ibu, maka yang menyihir itu kena, mati. Kalau dibakar itu, kena dia mudaratnya. Tapi Nabi SAW lihat jiwa rahmanya Nabi. Jangan. Aku diutus oleh Allah bukan untuk nyakiti orang. Biarkan. Masya Allah. Ya, sudah jelas ini 40 hari loh ini. Dekati istri, sudah mau melakukan itu. Nggak jadi. Nggak ada keinginan. 40 hari. Lanjut teruskan. Silakan.
Jawab Nabi SAW, Ya. tidak. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkanku dan aku tidak ingin membalas kejahatan orang. Oleh sebab itu, kusuruh kuburkan saja. Dikubur saja benda-benda itu. Kubur aja. Tuh, coba. Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan sihir ini termasuk bagian dari kekufuran, dosa besar. Yang terakhir, saya sampaikan terakhir aja, berarti dalil yang keberapa ini terakhir? Mestinya kan 8 saya janjikan. Yang 7 ya, 7 saja. Mudah-mudahan mewakili 7 ini. Yang ke-7 adalah, lah ini kitabnya ndak ada. Riwayatnya adalah, yaitu riwayat Daruqutni di juz yang ketiga dan Al-Baihaqi. Saya bacakan aja ceritanya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jundub bin Abdullah radhiyallahu an melihat seseorang yang memperagakan adegan kedikdayaan dengan cara dibacok ndak mempan dibacok. Jadi orang itu menusuk-nusukkan pedangnya ke tubuhnya tanpa melukai tubuhnya, disilet-silet gitu. Enggak apa-apa tubuhnya. Itu sama Jundub bin Abdullah dilihat. Setelah itu kemudian dia maju ke depan, menghunuskan pedangnya, mengambil pedangnya, sambil membaca surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat 3. Surat 21 ayat 3. Itu langsung Bismillah, ditebas, putus lehernya, menggelinding. Baik, demikian. Jadi ini ada 7. Untuk penjelasannya Bapak Ibu, macam-macamnya sihir dan seterusnya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang ya. Karena memang waktunya cuma dibatasi 60 menit, 1 jam. Kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan, yaitu yang akan datang. Insya Allah. Jadi, apa boleh saya sebutkan sedikit? Ada waktu? Gak apa-apa ya? Nah, baik, saya sudah dapat izin. Sekalian aja deh, sekalian. Bapak Ibu sekalian, sihir ini, 1, penjelasannya sekarang, dosa besar. 1. Yang nomor 2, sihir ini Bapak Ibu sekalian, beda sama dukun. Berbeda. Kalau dukun, itu meramal hal-hal gaib. Meramal hal-hal gaib, itu dukun. Sedangkan kalau sihir, beda. Sihir itu Bapak Ibu sekalian adalah, ini, sihir itu bedanya ini ya. Sihir sama perdukunan. Kalau sihir itu adalah, yaitu menyebabkan seseorang yang semula dia itu sehat menjadi sakit tiba-tiba. Sakit. Normal, sakit tiba-tiba. Seperti itu. Itu sihir. Beda sama dukun. Kalau dukun itu murni meramal. Meramal nasib, meramal jodoh, meramal lamaran masa depan. Itu bukan sihir. Kalau sihir itu adalah, yaitu buhul-buhul yang dihembuskan, yang menyebabkan orang itu terkena mudarat. Awalnya rukun rumah tangga, tiba-tiba suami, yaitu sama istri, cerai. Ya, suami sudah mulai nggak senang sama istrinya, atau misalnya lagi nggak mau pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah itu merasa, yaitu nggak suka dan seterusnya. Ya ini sihir, terkena. Baik, ini yang nomor 2. Terus kemudian macam-macam sihir. Saya lanjutkan, macam-macam sihir. Sihir itu macamnya Bapak Ibu ada 7. 1, sihir tafrik. Sihir tafrik itu adalah sihir perceraian. Sihir perceraian. Contohnya apa? Contohnya adalah misi utamanya mencerai-beraikan, menggagalkan atau menghancurkan harmonisasi hubungan sosial manusia. Contohnya adalah menggagalkan akad bisnis. Jadi kalau ada orang menjual sesuatu, tiba-tiba sudah deal harganya, giliran mau diakad dinotariskan, batal. Termasuk ada seseorang yang punya buka usaha apa, tiba-tiba usahanya ludes, hancur. Atau misalnya buka usaha kuliner, tiba-tiba nasinya basi. Nah gitu, masakannya tiba-tiba basi. Padahal baru saja dia masak. Ada saja, itu namanya sihir tafrik. Ya, sihir tafrik. Ini nomor 1. Yang nomor 2, sihir mahabbah, sihir cinta. Sihir cinta. Orang Jawa mengenal dengan istilah pelet, asian. Orang Sulawesi mengenal dengan nama guna-guna, kena guna-guna. Sihir ini adalah memunculkan rasa cinta yang berlebihan. Sehingga ketika dia putus cinta,
seperti linglung. Nah, ya. Sebab ada yang seperti ini. Jadi orang tuanya tidak setuju. Yaitu pilihan anaknya. Menurut orang tuanya, pilihan anaknya itu kurang tepat. Nanti orang tuanya akan memilihkan. Putus cinta. Itu seperti linglung Bapak Ibu. Linglung, ya. Terus seperti ya dibilang gila itu tidak gila. Terus kemudian teriak-teriak gitu ya. Pandangannya kosong. Sihir mahabbah. Cinta yang terlalu kuat. Seperti itu, ya. Sehingga dia kena buhulnya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, sihir khumul. Apa itu sihir khumul? Sihir pengacau pikiran. Pengacau pikiran. Contoh penderitanya minder total. Senang menyendiri, suka mengisolasi diri, benci dengan keramaian, linglung. Jadi kalau ketemu orang itu nggak senang. Kalau ada tamu masuk kamar, takut. Ketemu orang itu takut. Kalau diajak orang tuanya ke sebuah acara, dia nggak mau duduk di depan sama orang tua. Dia duduk di belakang, sendiri, diam. Kalau didatangi orang ketakutan, nah itu namanya sihir khumul. Ya, sihir khumul. Minder total, senang menyendiri. Yang keempat, sihir hawatif, sihir bisikan. Jadi sihir ini adalah sering mimpi-mimpi yang menyeramkan, sering tindian. Nah, sering tindian, sering mengigau. Nah, apa itu istilah geragap-geragap kalau tidur ya. Mimpinya mimpi buruk dan biasanya dibarengi dengan jin itu sudah mau ikut dia. Kalau tidur giginya berbunyi, krok krok krok. Tok 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 tok. Gemerutu. Itu jin sudah mau ikut. Ya, ini kalau kita lihat ilmu ruqyah ya, yang pernah saya dapatkan yaitu pelatihan ruqyah di ma'hadnya pondok pesantrennya Ustadz Agus Hasan Basori, hafizahullah taala, Ma'had Al-Um Kota Malang. Lah itu salah satunya itu. Jin itu kalau mau ikut cara itu, salah satu untuk mengetahuinya. Terus kemudian yaitu yang kelima adalah sihir taktil az-zawaj, yaitu sihir penghalang jodoh. Diminta orang gagal. Ya, bahkan ada orang tua berkata kepada saya, anaknya sudah dilamar, giliran mau lama sudah diminta nazar, sudah mau lamaran gagal, minta dikembalikan. Apa ini? Bukan dikembalikan, gagal dan dia memutuskan. Yang nomor 2 dilamar lagi, sudah dinazar cocok lamaran, giliran mau yaitu membuat undangan gagal, lamarannya diminta lagi, dikasihkan. Jadi orang tuanya lapor ke saya ini malu, Ustaz punya anak perawan, 3 kali diminta orang tidak jadi terus. Yang ketiga lebih parah lagi, undangan sudah tercetak, gagal, tapi dia tidak minta lamaran yang sudah diberikan, dianggap sama dia sodako. Ya apa Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Anak saya ini yang tidak kurang apa ya cantik ya apa, kenapa kok seperti ini? Nah ini sihir taktil az-zawaj, sihir penghalang jodoh. Ya. Terus yang ke-6 sihir marid, sihir sakit-sakitan, sakit ya, tidak jelas. Dokter bilang normal, ya, tidak ada penyakitnya, di ronsen normal, general check up darah normal semuanya, tapi dia merasa nggak bisa bangun, ya, badannya berat dan seterusnya, macam-macam, ya. Terus kemudian yang ke-7 ada sihir adamul injab, sihir mandul. Lama menikah tidak punya keturunan. Sampai katanya dokter sehat dua-duanya, cuman butuh refreshing, butuh mengkonsumsi obat-obatan, semua sudah dilakoni, tapi tetap ya ini bisa terjadi yaitu sihir. Jadi ketika sperma itu akan menyentuh sel telur, itu diputus oleh jin. Bisa Bapak Ibu. Makanya ada cara ruqyahnya. Baik, sekarang terakhir sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, sehingga bulan depan kalau kita ketemu, kita masuk dosa besar langsung yang nomor 4 Bapak Ibu. Jadi kita tuntaskan, yaitu cara mengobati, menghilangkan sihir. Saya mohon Bapak Ibu, saya wajibkan punya buku ini. Doa dan wirid
mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Penulisnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Penerbitnya pustaka Imam Asy-Syafi'i. Lah ini yang pada halaman terakhir itu khusus mengobati kesurupan, terus mengobati yang kena ain, penyakit mata jahat. Itu banyak.